Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, apa kabarnya? Senang sekali saya, Koryo Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub dengan Siti Rahmah. Nama aslinya adalah Basyar, yang hidup pada zaman Raja Ilyasa yang berkuasa. Nabi Zulkifli dikisahkan sebagai nabi yang memiliki sifat sangat gigih, tidak mudah goyah. Selain itu, ia juga memiliki budi yang luhur dan selalu menepati janji yang dia buat. Sikapnya yang sangat baik itu membuat Nabi Zulkifli mudah diterima dalam pergaulan di tengah masyarakat. Nabi Zulkifli hidup dipenuhi dengan kesederhanaan dan juga kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Ia pun diangkat sebagai rasul sesudah ayahnya. Dikisahkan ia diutus Allah kepada suatu kaum bernama Amoria di daerah Damaskus. Kemudian pada 1460 sebelum Masehi, ia diangkat menjadi rasul. Sehingga sejak saat itu ia mengajarkan kepada umat untuk bertauhid kepada Allah dan berhenti menyembah berhala. Ia juga mengajarkan kepada manusia untuk membayar zakat dan taat beribadah. Suatu saat, rumah Nabi Ayub mengalami keruntuhan, hingga menewaskan semua anaknya. Tetapi satu anaknya bernama Basyar atau Zulkifli berhasil selamat. Nabi Zulkifli wafat di usianya yang ke-75 tahun, meskipun ada versi lain yang menyebutkan 95 tahun. Makamnya terletak di Kafel, berjarak sekitar 130 km dari Baghdad atau yang sekarang dikenal dengan Irak. Ada pula pendapat yang menyebutkan makam Nabi Zulkifli berada di Palestina dan juga Suriah. Tepatnya ada di daerah Kifil, yang merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak. Letak kota ini ada di bagian selatan Baghdad, tepi sungai Eufrat. Hingga hari ini, kawasan tersebut sangat istimewa, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga umat Yahudi. Raja Ilyasa adalah sosok raja yang tidak memiliki keturunan. Hal ini membuatnya gusar akan sosok penggantinya ke depan. Pada suatu saat, sang raja mengadakan sebuah sayembara untuk mencari penggantinya, mengingat usianya sudah semakin tua. Ia berharap tahta kerajaan nantinya dipegang oleh orang yang terbaik dan juga tepat. Raja Ilyasa merupakan pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat di negerinya. Tidak heran semua rakyatnya bisa mencalonkan diri menjadi raja, asalkan sesuai dengan syarat yang diajukan. Raja Ilyasa membuat kriteria dan syarat khusus bagi siapapun rakyatnya yang mampu memenuhi syarat tersebut. Kalau setuju, maka bisa menggantikannya. Syarat yang diberikan Raja Ilyasa adalah siapapun calon penggantinya adalah orang yang sanggup berpuasa siang hari, kemudian melakukan ibadah saat malam hari. Kabar mengenai sayembara dan syarat itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Akhirnya segenap rakyat berbondong-bondong menuju istana. Orang-orang dari kalangan pejabat sampai rakyat jelata berkumpul menjadi satu. Nabi Zulkifli tidak ketinggalan untuk ikut serta. Raja menyapa rakyatnya yang berada di halaman depan istana dan kedatangan raja pun disambut seluruh rakyat dengan sukacita. Sesudah raja menyapa dan mengumumkan tentang syarat yang diajukan, tidak ada satupun rakyatnya yang bersedia mengangkat tangan karena syarat yang ditawarkan terbilang sangat berat. Setelah diam beberapa saat, akhirnya Nabi Zulkifli mengangkat tangan. Ia pun bersuara dengan sangat lantang di tengah-tengah kerumunan bahwa ia mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh sang raja. Orang-orang merasa apa yang diucapkan Nabi Zulkifli main-main, karena saat itu usianya terbilang masih sangat muda. Tapi ia berusaha sepenuh hati meyakinkan sang raja. Raja Ilyasa yang awalnya merasa ragu dan khawatir, pada akhirnya menjadi percaya dan bersedia menerima Nabi Zulkifli sebagai penggantinya. Raja hanya menaruh kepercayaan bahwa anak muda tersebut mampu membawa sekalian rakyat kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Ia pun akan berhasil menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Saat menjadi raja, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan ia mengalami banyak cobaan dari Allah. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaum atau rakyatnya. Beberapa orang kaumnya mencoba menentang kekuasaan Nabi Zulkifli hingga berniat menghancurkan kerajaan tersebut.
Mereka berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya, Nabi Zulkifli memerintahkan kepada segenap rakyatnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak yang berniat jahat. Tapi, sebagian besar dari rakyat yang dinaunginya enggan mengikuti perintah tersebut, karena mereka takut mati saat perang. Bahkan yang mustahil adalah rakyatnya memberikan syarat agar saat tempur, mereka ada jaminan tetap hidup. Nabi Zulkifli pun memohon pertolongan kepada Allah atas ujian yang menimpa negerinya. Ia berdoa agar segenap kaumnya diberi keselamatan saat melawan para pemberontak. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah, serta diabadikan sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Zulkifli. Pertempuran yang cukup sengit berlangsung beberapa saat dan menghasilkan kemenangan bagi pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari pasukan rakyat jelata. Yang membuat kagum adalah semua pasukan rakyat Nabi Zulkifli selamat. Tidak ada satupun anggota pasukannya yang gugur dalam pertempuran. Setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan bahagia. Terlebih dipimpin seorang yang adil dan bijaksana, seperti Nabi Zulkifli. Sesudah diterima sebagai calon pengganti raja, Nabi Zulkifli diajak untuk tinggal di istana, menemani sang raja. Malam hari sesudah dinobatkan sebagai penggantinya, raja bahkan bisa tidur dengan sangat tenang dan nyaman. Ia bahagia karena berhasil mendapatkan putra mahkota yang akan bertanggung jawab atas kerajaan dan istananya kelak. Hidup di istana, Nabi Zulkifli diberikan fasilitas yang sangat mewah. Namun berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman, dan lainnya sama sekali tidak membutakan hati Zulkifli. Ia bahkan gigih dan memilih menjadi diri sendiri dan apa adanya seperti saat sebelumnya. Hingga ketika ia dinobatkan sebagai raja, Zulkifli diberikan pesan agar tetap menjalankan syaratnya menjadi raja. Akhirnya raja pun wafat dengan menyisakan duka yang sangat mendalam kepada kaumnya. Nabi Zulkifli memilih untuk bersumpah akan menjaga amanat yang diberikan raja kepadanya sampai ia wafat nanti. Semua orang berbondong-bondong mengantarkan sang raja ke peristirahatan terakhir. Tidak lama kemudian, jabatan raja diberikan kepada Nabi Zulkifli. Sesudah dilantik menjadi raja, rakyat memiliki harapan besar kepada Raja Zulkifli agar ia mampu membawa rakyatnya menuju kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Tidak lama setelah itu, Nabi Zulkifli membagi jadwal, di mana ia harus melayani rakyat, berpuasa, dan beribadah kepada Allah. Semua itu ia buat dengan sepenuh jiwa dan raga. Nabi Zulkifli mengabdi kepada rakyat tanpa kenal waktu sama sekali, baik itu di pagi hari, siang, ataupun malam. Semua keperluan yang berhubungan dengan rakyat benar-benar dipenuhi olehnya. Ia pun mampu mengatasi segala urusan dengan adil dan bijaksana. Dengan sikapnya yang demikian, tidak ada gejolak dan konflik baru sama sekali di kalangan rakyat. Ia adalah raja yang menyamaratakan rakyatnya. Semua dikasihi dengan baik dan sabar. Bahkan ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah sejak diangkat sebagai seorang raja. Karena itulah ia sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Pada suatu hari, kebetulan Nabi Zulkifli sedang sibuk mengurusi rakyatnya. Sementara waktunya untuk tidur harus dipakai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hal itu membuatnya merasa sangat lelah. Tepat pada kesempatan tersebut, iblis memberi perintah kepada para pasukannya untuk menggoda Nabi Zulkifli yang sedang kelelahan. Segerombolan setan yang diperintah iblis untuk mengganggu Nabi datang ke kerajaan menyamar sebagai lelaki biasa. Saat datang itu, para setan berpura-pura memohon adanya keadilan hukum kepada sang raja. Saat itu, para pengawal istana sesungguhnya sudah memberitahukan bahwa raja sedang istirahat. Tapi mereka tetap memaksakan untuk menemui raja. Sesudah mendengar hal itu, Nabi Zulkifli meminta kepada salah seorang rekannya untuk datang ke ruang pengadilan untuk menemui segerombolan setan berwujud manusia. Beberapa saat setelah istirahat sebentar, Nabi Zulkifli datang ke ruang pengadilan. Namun ketika sudah sampai di ruang pengadilan istana, segerombolan setan tidak ada di sana. Hingga raja menunggu beberapa saat, tapi tak juga datang. Kejadian serupa terulang esok harinya. Namun karena merupakan sosok yang gigih dan sabar, sang nabi yang juga seorang raja sama sekali tidak merasa terpancing emosinya. Ia benar-benar bisa mengendalikan amarahnya.
Melihat hal ini, setan masih saja belum menyerah dan tetap ingin menggoda Nabi Zulkifli pada esok harinya. Kemudian untuk hari yang ketiga, setan berniat langsung mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli yang pada saat itu ia sedang beristirahat. Akhirnya mereka mengetuk pintu kamar tempat raja istirahat. Nabi Zulkifli tetap saja sabar dan tidak terpancing amarahnya sama sekali. Akhirnya segerombolan setan menyerah, kemudian membuat pengakuan bahwa mereka dikirim oleh iblis untuk memancing emosinya. Para iblis itu gagal dalam menggoda karena Nabi Zulkifli sama sekali tidak marah dan emosi. Itu berarti Nabi Zulkifli sama sekali tidak mengingkari janji yang sudah ia buat. Ia benar-benar berhasil menjadi seorang raja yang adil, bijaksana, dan tidak pernah mengingkari janjinya sendiri. Kisah Nabi Zulkifli memang tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Namanya hanya disebutkan di 2 ayat saja, yaitu di surah Al-Anbiya dan Sa'ad. Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja yang memiliki sifat mulia. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Jarir Al-Tabari yang memandang Zulkifli sebagai sosok figur yang baik hati, senantiasa membela kebenaran dan sabar dalam menolong kaumnya. Akan tetapi bagi Al-Tabari, Zulkifli bukanlah seorang nabi, sekalipun banyak musafir lain yang menganggap bahwa ia adalah nabi. Karena ia adalah putra dari Nabi Ayub, maka banyak yang berpandangan bahwa ia mewarisi sifat-sifat yang dimiliki ayahnya. Di antaranya adalah sifat adil, sabar, dan memiliki suatu pendirian yang teguh. Sebagaimana yang diungkap di dalam surat Al-Anbiya yang menceritakan bahwa Ismail, Idris, dan juga Zulkifli adalah sosok-sosok yang sabar karena mereka mendapatkan rahmat. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.